pekerjaan Bapak sekarang apa nih? Lupa ya namanya. Namanya udah berdiri di sini 1 jam, namanya nggak ingat Bapak ini. Ingatnya masih dia aja gitu. Ya, nah, jadi itu Pak, ya, untuk menentukan koreksi kedalaman. Jadi kedalaman yang kita peroleh dengan ekosonda itu harus kita koreksi. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk menentukan bidang referensi kedalamannya sendiri yang sering disebut sebagai cat datum. Cat datum itu adalah bidang referensi kedalaman. Artinya kalau kita mengatakan ini kedalaman laut ini 3 meter. Nah, 3 meter itu terhadap apa? Terhadap cat datum, bukan terhadap muka laut sesaat. Nah, itu Pak penggunaan dari data pasut untuk survei batimetri. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya tadi yang ditanyakan oleh Bapak, di mana kita harus melakukan pengamatan itu? Nah, sekarang logikanya begini Pak, Bapak kerja di mana Pak? Pelabuhannya? Oh, di mana? Oh, di kantor boleh. Kantor itu di mana? Di darat itu. Namanya apa? Di darat itu mana ada kantor di darat? Itu di gunung kan nggak ada kan? Di laut. Nah, di lautnya itu di mana? Daerah mana? Oh, itu Pak. Kepri. Nah, Keprinya itu kan luas Pak. Saya juga beberapa kali di Tanjung Pinang, Bintan. Iya, Pulau Bintan. Tapi kotanya Pinang, Kabupaten Bintan. Masa Ada 2 kota. saya udah beberapa kali di situ. Nah, jadi di Tanjung Pinang ya. Nah, kotanya itu Tanjung Pinang kan ada 2 kabupaten kan, itu kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan kan. Iya, 2 ya. Saya udah berapa kali? Saya nggak ketemu Bapak. Nah, sekarang misalnya begini. Kita akan melakukan survei itu persis di depan misalnya hotel. Bapak pernah nginep di sana nggak? Hotel Laut Jaya. Belum pernah kan itu Pak. Aduh, ini gimana sih orang? Hotel Lanang tuh Pak. Bapak di kabupatennya? Saya di kotanya. Oh, di kotanya. Nah, itu ada namanya Pak Hotel Laut Jaya ya. Nah, misalnya gini Pak, Bapak akan melakukan pemetaan batimetri di depan Hotel Laut Jawa. Itu kan di depannya itu kan laut ya. Di depan Hotel Laut Jaya. Nah, sekarang gini, apa mungkin Bapak nanti pengamatan pasungnya itu di Teluk Lagoy? Bukan Pak. Nah, artinya apa? Kalau kita surveinya itu di depan Hotel Laut Jaya, maka pengamatan pasutnya sebaiknya di situ juga Pak, yang terdekat dengan lokasi survei. Itu jawabannya. Jadi untuk apa? Ya kan kita kan ceritanya mau mengkoreksi pengukuran kedalaman. Kita surveinya kan di depan hotel itu kan. Ini ngapain kita di Teluk Lagoy? Supaya asik Pak sambil wisata. Ya kan begitu. Ya salah. Ya, pengamatan pasutnya kalau kita survei di depan Hotel Laut Jaya, maka pengamatan pasutnya juga di sekitar itu. Jadi artinya apa Pak? Pertanyaannya adalah di mana kita melakukan pengamatan pasut? Di lokasi survei. Gitu Pak. Ya. Nah, sekarang ada teori. Kalau kita melakukan pengamatan pasut di suatu titik, ya tadi Bapak mengatakan titik, itu sebetulnya dia dapat merepresentasikan wilayah laut seluas apa gitu ya. Nah, ini ada teori dari Ingham yang mengatakan kalau kita melakukan pengamatan pasut di suatu titik, maka 5 mil laut dari titik itu masih mempunyai karakter pasut yang sama. 5 mil. 5 mil itu berarti 5 kali 1,852 kilo. Sekira 9 kilo. Ya. Jadi kalau kita ngamati di sini 9 kilo dari situ Pak masih mempunyai karakter pasut yang sama. Teluk Lagoy kan udah jauh sekali ya. Gitu Pak. Oh, ya. Yang terkait dengan BNO Pak. Nah, sekarang begini Pak. Kalau misalnya tadi kita melakukan pengamatan pasut itu pakai palong. Apa yang terjadi kalau kita tidak sempat mengikatkan palong ini dengan BM? Jadi misalnya ini bisa nangis Pak. Saya yakin Bapak pun akan nangis. Jadi misalnya Bapak merencanakan pengamatan pasut itu 30 hari. Ya. Pakai palem. Bapak belum sempat ikatkan stasiun pasut itu ke BM yang terdekat. Belum sempat dia bukannya. Hari ke-29 palemnya melontok. Saya yakin Bapak nangis. Nangis bukan nangis Pak. Oh, ya. Karena belum apa? Belum sempat. Nah, makanya Pak, sebaiknya kalau nanti Bapak melakukan pengamatan pasut, ya,
ya, nama tempat pengamatannya itu disebut dengan stasiun pasut. Apalagi kalau misalnya stasiunnya itu berupa palem gitu ya, sebaiknya diikatkan, Pak. Nah, pengikatan itu apa artinya? Kita lakukan pengukuran beda tinggi, Pak, dari palem itu ke BM yang terdekat. Ya, jangannya BM-nya di gunung terus ya repot, proyek penarikan BM-nya lebih mahal nanti daripada pengamatan pasutnya sendiri. Jadi kita upayakan BM pasut itu ditempatkan yang terdekat. Nah, tapi tetap dalam kondisi aman. Aman itu paling tidak pada saat pasang BM itu tidak tergeletak, gitu Pak. Ya. Nah, kalau nanti terjadi apa-apa, kalau sudah ada data ikatan itu, kalau nanti ini rontok atau apa, bisa kita rekonstruksi, Pak. Ya, kita bisa rekonstruksi. Nah, di samping itu juga apa? Jadi di samping itu ada yang disebut dengan transfer datum vertikal ya. Jadi kalau kita melakukan pengamatan di suatu stasiun pasut, nanti kita bisa menentukan di sini bisa menentukan berapa kedudukan MSL-nya, berapa kedudukan cat datumnya. Nah, nanti dengan kita lakukan pengukuran beda tinggi ke BM yang terdekat, maka nanti kita bisa memindahkan MSL dan cat datum itu ke BM. Tidak lagi di sini. Kenapa? BM ini kan sementara, Pak. Yang palem ini kan sementara. Ya, selesai 30 hari kan dicabut ya. Atau didiamkan aja. Nah, tapi kita sudah pindahkan ke BM. Nah, jadi selanjutnya penentuan MSL atau cat datum ditentukan saja dari BM pasut. Gitu. Berarti di BM itu nanti ada